Baik, teman-temanku yang budiman dan baik hatinya, kita akan lanjutkan tutorial persilatan kita ya. Kalau terakhir kita udah bicara tentang teorinya controller, udah sempat praktek juga gitu kan. Nah, sekarang kita akan memanfaatkan fitur yang disediakan sama Nest.js. Ini hamburgernya bagus nih. Yang namanya Nest.G. Nah, dia ada satu generator. Kalian bisa lihat dokumentasinya di sini. Nah, ini loh, kalau kalian mau bikin modul, Nest.G.mo, singkatan modul. Kalau mau bikin controller, Nest.G.co. Kalau mau bikin service, Nest.js, gitu ya. Nah, get resource, nanti jadinya begini loh. Jadi bikin CRUD langsung, kawan. Jadi kita nggak usah ketikin dari awal gitu, males loh. Nanti ditanya, nih, lu pakai GraphQL nggak? Mau bikin entry point nggak? Panik nggak? Kan gitu. Nah, selanjutnya, kalau teman-teman lihat di sini, oke. Sekarang kita langsung coba aja. Marquee-Chop kan? Mari kita coba. Caranya Nest.G resource. Nah, ini kalau mau bikin CRUD. Kalau mau bikin controller doang, Nest.G controller namanya. Nah, kita langsung yang CRUD aja lah. Atau nggak apa-apa deh, kalau teman-teman penasaran kita bikin yang Nest.G controller namanya coak. Coba aja dulu kan. Kita lihat. Nah, dia bakal nambahin di sini nih, di app modul ditambahin coak, ya kan nih. App modulnya update kan? Tambahin coak controller. Terus dia bikin folder namanya di sini coak. Ada coak controller, ada testingnya. Udah dia bikinin gitu doang. Ya lumayan lah, kalian hemat berapa kalori gitu loh buat nulis ini. Ya kan? Belum lagi tipe import, malah tulisnya import. Iya nggak? Aduh, caur bangau. Nah, ini sekarang kita hapus. Kita cuma buat nyoba doang itu, buat nyoba doang. Ini kita hapus. Jadi istilahnya gini, kita bisa pakai generator ini buat teman-teman pelajari dulu. Nest.js ini polanya gimana sih dia? Gitu, dalam membuat controller, dalam membuat service, hubungan controller sama service, udah sejauh mana. Ya kan? Terus dari service nanti ke data transfer object, dari data transfer object, gimana dari service ke database-nya. Jadi bagus juga buat first step kita gitu loh. Oke, kita langsung cobain CRUD-nya aja nih. Kita bikin CRUD gitu loh. Nest.G bukan CRUD dong, Nest.G resource. Nah, misalnya saya mau bikin endpoint untuk users. Enter. Nah, jadi dia tanya nih, what transport layer do you use? Ya kan? Oh, oke, saya mau bikin REST API, Bang. Atau GraphQL. Atau GraphQL schema first. Atau microservice. Aduh, kan banyak kali teori kita kan. WebSocket. Suka kalian lah kalau saya mau bikin REST API aja kan. Jadi bikin RESTful API aja dulu kita, yang gampang-gampang aja dulu. Would you like to generate CRUD entry points? Yes, I do gitu loh. Ya kan? Nah, akan terbentuk ini loh, file-file baru nih, src users, sama di app modulnya di load, si user controllernya. Bagindang. Begitu maksudnya. Jadi kalau kita lihat, di folder user ini di dalam src, dia udah buatin controller, service, sama DTO, dan entities. Jadi apa aja tuh gitu ya fungsinya. Jadi kita mulai dari controller. Controller ini adalah yang pertama kali diakses endpoint kita, dia ke sini dulu ke controller. Habis itu dia lempar ke service. Dari service ngelempar ngambil pola data gitu ya, data objeknya itu dari sini DTO. Ngomong-ngomong tentang DTO, nah ini data transfer object tuh. Jadi intinya klien berhubungan sama server, standar datanya tuh gimana gitu kan. Itu. Jadi tujuannya DTO itu. Sedangkan kalau entity adalah skemanya, nanti kita define field-fieldnya apa aja, tipe datanya apa, lagi di mana, sedang apa, semalam berbuat apa. Kurang lebih begitu. Selanjutnya, kurang lucu yang itu ya. Nanti kita cari jokes yang lucu lagi.
selanjutnya kita bakalan coba nih gitu kan. Udah kita buat, kita jalanin aja langsung. Apa sih yang dibuat sama Nest.js ketika kita jalankan Nest? Apa tadi? Nest apa? Nest G resource namanya. Jadi kalau kita akses di sini /users, tada, this action returns all users. Ini karena di sini mengembalikannya ini. Jadi kalau kita udah pelajari di video sebelumnya, ini saya tutup, ini saya tutup. Get ini secara default sama aja kayak / biasa. Maka dia mengarahkan ke user service find all. Find all-nya mengembalikan this action return all user, sama ya. Kayak gitu. Jadi nanti di sini kita tinggal ganti logiknya. Ah, saya mau ngambil data dari database. Boleh dong, boleh. Misalnya ntar dari database kembalinya gini. Array of object misalnya. ID-nya 1, name-nya Kipli. Gitu misalnya kan. Kita save. Oh, ini harus pakai spasi nih. Biar ganteng. Save. Begitu. Jadi, bikin API itu jadi gampil lah gitu. Gampil itu gampang lah ya. Gampang dan terampil gitu lah. Jadi, kita perlu generator ini untuk mempelajari juga nih pola awalnya Nest.js gimana sih gitu. Untuk kemudian nanti kita bisa kembangkan. Jadi, ini nanti ngambil dari table. Ini juga ngambil dari table. Semua ngambil dari table. Atau nanti ada nge-hit ke API lain, ambil datanya, kembalikan ke controller kembalikan ke user, ke sini, kayak gitu. Misalnya, andai kata kita membuat, katakan aja ya, kita bikin variabel misalnya users, kita bikin dummy data dulu, misalnya ID-nya 1, name-nya Bambang, gitu. Ini kenapa nih? Ini nggak mau dia harus ada koma kayak gitu. Disiplin kali ya TypeScript ini ya. Nah, misalnya katakanlah ini dikembaliin user aja nih kayak gini. Pop. Kayak gitu. Nah, misalnya kita bikin lagi ID 2, name-nya Marjukai. Ini koma. Disiplin itu penting memang kawan. Nah, jadi, anggaplah ini data dari database kita ya. Nanti kita bisa interaksi entah ke MySQL, ke Postgre, MongoDB, dan lain-lain. Nah, katakanlah misalnya kita mau ketika find one, ya kan? Kita ngambil yang sesuai ID-nya gitu loh. Oke, kita mau ID-nya yang gimana caranya? Kita looping aja ya. Misalnya users.forEach. Ini misalnya aja loh ya. Belum tentu ini yang terbaik ya. Jika user.id sama dengan ID, maka return misalnya gitu ya. User gitu ya. Kalau nggak ketemu return null. Misalnya, ini contoh loh. Ini apa? Kenapa ini? Harus perbaiki kenapa ini? TypeScript ini tas. Oke, dia minta dikurungin ya. Sekarang kita coba /1. Kosong dong. Kenapa kosong? Kita konsol di sini. ID gitu kan. Kita refresh sub ID-nya 1. Jika user.id sama, return-nya nggak boleh kayak gini kali ya. Menarik. Nggak boleh return kayak gini kali, takutnya nggak return-nya ke callback-nya gitu ya. Oke, kalau begitu ini saya yakin udah dapat sebenarnya logic ini, cuma console log user gitu ya. Cuma karena nge-return-nya di dalam fungsi for each, saya ngeduganya dia ngembalinya ke fungsi callback itu. Ngomong opo gitu kan. Tuh, dapat kan? Tapi return ini nggak bisa main kayak gini. Oke, andai aja ya. Ini andai aja ya. Nanti kita kan interaksi ke database kan. Pakai ORM kan. Jadi, let's say beginilah ya. Const result misalnya. Atau ginilah. Let result null. Nah, misalnya aja loh. Ini loh. Result sama dengan user. Ini cuma buat kalian ada gambaran bahwa begitu cara mainnya gitu loh.
returnnya result. Kayak gitu. Nah, kita refresh. Tuh. Kalau ID-nya 2, Marjukai. Kalau di 3, kosong. Jadi, misalnya ini kalau udah ketemu kita break, bisa nggak ya? Stop for each JavaScript. Oh, dia pakai every. The ugly way. Ya udah. Bukan itu inti kita belajar ini ya. Jadi let's say begini dulu cara mainnya gitu. Jadi teman-teman udah tahu bahwa di service ini kita bisa interaksi ke database atau sekedar hardcore data begini. Atau misalnya ntar kita mau ya interaksi sama aplikasi lain ke database. Ya begitulah. Nah, kalau ngupdate misalnya kita mau caranya begini juga misalnya ya. Dasar terusnya lah. Pokoknya ini nanti kita bisa hubungin ke database kita ini. Gitu. Terus nanti kita bisa manfaatin juga nih data transfer object ini apa DTO ini. Saya nggak tahu DTO ini singkatan apa ya di NES ya, DTO ya. Jadi saya asumsi itu data transfer object. Oh iya benar ya. Data transfer object ya. Gitu. Jadi controllernya udah, service-nya udah. Nah, kalau kita lihat di entity sama DTO masih kosong. Nah, ini next kita bakal setup ini dari video berikutnya ya. Untuk interaksiin ke database via ORM. Terus kalau kita lihat di modul itu sebenarnya cuma ngimport cuma ngedefine controller apa yang ada di modul ini sama providernya service apa yang ada di sini. Jadi bisa lebih dari satu ya, bisa lebih dari satu controller ini ya. Gitu. Oke, jumpa di video berikutnya. Ateng bawa kayu, thank you.